Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Di antaranya, apakah yang disebut dengan Islam? Islam sudah disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang panjang. Saya cuplik pada keterangan Islam saja. Suatu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu sedang duduk-duduk dengan Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian malaikat Jibril yang menyerupai seorang laki-laki datang di hadapan Rasul. Beliau bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Rasul menjawab, "Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a man istata'a ilaihi sabila." Dari keterangan itu bahwa Islam itu ialah yang pertama bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Barang siapa yang mengaku Islam, maka pertama kali yang dilakukan adalah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu, yang mana sholat itu diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Ada 5 waktu sholat, itu yang harus dilakukan. Yang ketiga, zakat dilaksanakan. Yang keempat adalah puasa. Seperti saat ini kita melaksanakan perintah ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, ibadah haji di Baitullah, di Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Di sana melaksanakan serangkaian ibadah haji bagi yang mampu. Di sini ini adalah Islam yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian dari kata Islam yang berasal dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti adalah tunduk patuh, taat, kepasrahan diri kita kepada Allah. Ini adalah Islam. Orangnya yang masuk di dalam Islam dinamakan Muslim. Siapa itu Muslim? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Seorang muslim itu orang yang menyelamatkan muslim yang lain dari perkataannya dan dari perbuatannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini ini adalah Islam. Terus ada lagi yang bertanya, bagaimana nasib atau kondisi orang yang belum Islam atau bukan Islam nanti ketika sudah meninggal? Dikatakan bahwa yang diakui oleh Allah
itu adalah tuntunan-tuntunan yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad, itu yang diakui. Ajaran-ajaran rasul-rasul terdahulu itu semua diakui. Siapa yang menganut para rasul, pasti dia nanti akan mendapatkan pahala dan masuk surga. Beriman pada rasul, beriman pada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Ketika Nabi Muhammad diutus, inilah yang terakhir. Keyakinan yang diakui, inna dina indallahil Islam. Jadi yang diakui adalah Islam. Pasrah, apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah itu yang kita ikuti. Maka barang siapa yang di akhir hayatnya atau meninggal tidak Islam, ya wallahu a'lam, sepengetahuan dari saya adalah memang orang tersebut tidak mendapatkan pertolongan Allah. Oleh karena itu ya, dikatakan ada hadis, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa di akhir katanya sebelum meninggal mengatakan la ilaha illallah, masuk surga. Mudah-mudahan keterangan ini bisa menambah pengertian kita semuanya ya, masuk Islam. Kemudian di dalam Islam ada sholat. Juga ada yang berkata, sholat itu apa? Yang bertanya gitu. Sholat itu hakikatnya apa? Dalam doa iftitah kan ada, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi kita sholat itu menghadapkan diri kita kepada Allah. Ibadah yang interaksi langsung dengan Allah yaitu sholat. Makanya sholat itu perintahnya tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung Allah memerintahkan kepada Rasulullah. Rasulullah dipanggil oleh Allah Isra Mi'raj pada waktu itu. Inilah makna dari sholat pada hakikatnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah pengertian kita semuanya, menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan puasa di hari ini, ibadah di hari ini, dan di bulan ini kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.